Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau misalkan ada ba ya dalam kondisi harakatnya kasratain, dibacanya seperti apa ya? Kalau ba tetap disukunkan tapi mantul atau dikolkolahkan ya. Selain ini, selain huruf qalqalah yang 5 itu ba, jada, ko tidak dipantulkan. Tapi kalau huruf-huruf qalqalah dipantulkan ya. Kalau misalkan ini tetap disukunkan ya, kasratain domahnya ini disukunkan, sama disukunkannya sih, cuman berlaku di qalqalahnya kan itu hanya untuk huruf-huruf qalqalah seperti salah satunya itu di ba. Jadi bagaimana cara bacanya nih? Oke, kita baca contohnya ya. Min azab, min azab. Awas, ini ada kaidah lain ya. Selain ada qalqalah di sini di akhir atau pantulan, di sini harus dibaca jelas. Nun sukun ketemu dengan ain, ada izhar halqi. Jadi harus jelas. Min azab, min azab ya. Jadi tidak samar, harus jelas. Kemudian setelah izhar ya, ini za-nya panjangkan dulu, zab. Setelah itu baru dikolkolahkan ya. Min azab. Sekali lagi, min azab. Kemudian sama ini min khauf. Nah, kalau ini baru kemarin-kemarin kan kita bahasnya huruf lain, huruf lin. Nah, sekarang baru kita dihadapkan dengan contoh mad lain atau madlin. Cara bacanya lembut, lunak, sama, hanya kalau mad itu kan berarti panjang. Jadi harus dipanjangkan. Selain pembacanya lembut, lunak, dan ini harakatnya panjang, min khauf, dan kemudian fa-nya disukunkan ya. Di sini ada izhar, nun sukun ketemu dengan kha, jadi harus jelas. Min khauf, min khauf ya. Tadi min azab, min khauf. Kemudian azabun alim, sukunkan mimnya ya. Jadi kalau yang kasratain domaten tidak dipanjangkan di ujungnya, tapi tetap disukunkan. Za di sini 2 harokat ya, panjangnya 2 harokat. Alif didahului dengan fathah, panjang 2 harokat, dan kemudian ini huruf za ya, za di atas. Azabun alim, bun a jelas. Ini pembacaannya izhar ya, domah tanwin bertemu dengan alif, izhar halqi. Azabun alim. Nah, ini di ujungnya mad arif disukun ya. Mad tabi'i ya, bertemu dengan huruf hidup dibaca sukun, panjang harokat 2, boleh 4, boleh atau 6, silahkan bisa pilih. Konsistenkan ya. Azabun alim. Kemudian liila, i dan la itu panjangnya sama, 2 harakat mad tabi'i. Yang pertama ya sukun didahului kasrah, yang kedua fathah berdiri ya. Jadi panjangnya sama, awas. Liila, liilafi, awas jangan kebalik ya. Jangan. Liila, i-nya yang panjang. I dan la itu panjangnya sama, 2 harakat mad tabi'i. Yang pertama ya sukun didahului kasrah, yang kedua fathah berdiri ya.
Jadi panjangnya sama, awas. Liilafi. Awas jangan kebalik ya. Jangan. I-nya yang panjang. Liila dan la. Fi Quraisy. Nah ini ada huruf ra, ra-nya dibaca tebal, ra, harokatnya fathah, Quraisy. Kemudian di sini ada mad layyin atau madlin, pembacaannya lunak, lembut, ya, dan panjangkan, ya. Kemudian shinnya disukunkan. Untuk panjang harokat mad layyin atau madlin itu sama dengan mad arid disukun 2, 4, dan 6. Konsistenkan ketika menemukan kaidah ini lagi, ya. Kalau ngambil 4, konsistenkan. Di sini misalkan 4. Min khauf, di sini juga 4. Liilafi Quraisy, ya. Liilafi Quraisy, ya, ada ini di sini Quraisy. Untuk makharijul huruf sya, di mana sih gitu kan? Yang masih bingung, sya itu ada di, sebentar, sya ini nih, keluarnya dari tengah-tengah lidah, sya, tengah-tengah lidah dan menempel ke langit-langit atas, sya nih teman-teman. Jadi makharijul huruf shin itu adalah di tengah-tengah, keluar dari tengah-tengah lidah dan menempel ke langit-langit atas. Nih huruf shin ya. Ini lidah. Di sini nih sya seperti itu, ya. Jadi ini cara pembacaannya adalah liilafi Quraisy, ya, sya-nya ya. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya fi di sini 2 harakat, ada mad tabi'i ya. Ada mad tabi'i, ya, sukun didahului dengan kasrah, panjangnya 2 harakat saja. Fi ya. Tidak lebih dari 2 harakat. Fi tab. Awas, hati-hati huruf dha. Huruf dha makharijul hurufnya di mana? Kita lihat ya, huruf dha keluarnya dari sisi lidah kanan atau kiri yang bertemu dengan gigi geraham sebelah atas. Tempat keluarnya di sini nih, dha ya, dha. Nih di sini. Ini lidah ini atau lisan. Dan hati-hati teman-teman semuanya, hati-hati ketika membaca dha sukun, tidak dipantulkan, tidak tadh, hati-hati ya. Tapi berusaha untuk tidak mantul atau tidak diqalqalahkan, karena dha bukan termasuk huruf qalqalah. Jadi hati-hati. Fi tab ya, jangan dilepas. Kalau dilepas nantinya akan muncul dha-nya mantul, tadh. Jadi tetap di posisi awal tab, setelah itu baru pindah ke makharijul huruf lamnya. Fi tadlil, ya. Jadi ini fi tadlil. Di sini ada hukum mad arid disukun, mad tabi'i ya, bertemu dengan huruf hidup. Mana huruf hidupnya di sini nih? Lam ini awalnya berharakat, tapi karena berada di akhir kalimat atau diwaqafkan atau di akhir ayat menjadi sukun. Dan panjangnya yang awalnya itu mad tabi'i ada 2 harakat, kalau setelah bertemu dengan huruf hidup ini, jadi panjangnya menjadi 2 boleh, 4 boleh, atau 6. Silakan bisa pilih, konsistenkan ketika menemukan
kaidah seperti ini lagi. Seperti tadi alim. Ini mad arili sukun sama. Kalau kita ambil 4 berarti di sininya juga 4. Pun ketika membaca ayat-ayat lain yang berkaitan dengan ini juga jadi 4 gitu ya. Jadi fi tadlil fi tadlil. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan ke bawahnya. Zalika za. Awas ini huruf za ya. Zalika, dan panjang harokatnya 2 harokat ya. Karena di sini ada fathah berdiri ya, sehingga ini hukumnya adalah mad tabi'i atau mad asli 2 harokat. Zalika 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 la syahid la syahid. Kalau diputus-putuskan seperti itu. La syahid. Ini sya tadi ya, sudah ada gambarannya kan, sudah Ana sampaikan tadi di awal. Sya tidak monyong ya kalau membaca sya itu, awas bibirnya tidak sya tidak ya. La syahid. Kemudian hi-nya ini ha besar dan ada ya sukun ya. Di sini panjang dulu, kemudian setelah itu adanya disukunkan ya. Dan mantul di sini atau kolkolahkan. La syahid ya. Dzalika la syahid. Jadi ketika membaca kolkolah, baik untuk di baris terakhir ya, ini untuk ulasan materinya. Liyau li, jelaskan tiap-tiap harokatnya. Jelaskan itu maksudnya apa? Berikan haknya li. Jangan terpengaruh dulu ke huruf yang lain ya. Jadi li baca li yau kalau sambung liyau ya. Ini ada yau. Yau di sini pembacanya lembut, lunak, ada huruf layin atau huruf lin. Wawu sukun didahului dengan fathah. Jadi huruf layin atau huruf lin dibacanya lembut lunak. Liyau yau. Min'a di sini jelas. Min'a kasrah tanwin bertemu dengan ain dibaca jelas atau izhar halqi ya. Liyaumin azim. Kemudian azim di sini ujungnya mad arid li sukun ya, seperti yang tadi dibahas di atas ya, sama kaidahnya. Panjangkan dulu, setelah itu baru mimnya disukunkan. Panjang harokatnya berapa tadi? Ada pilihan 2, 4 dan 6, boleh silahkan pilih. Jadi dibacanya liyaumin azim ya. Baik, masya Allah, alhamdulillah. Kita baca dari awal dulu. Min azab, min khawf, azabun alim, li'ilafi Quraisy, lamnya panjang, li'ila panjangnya sama seperti i, li'ilafi Quraisy, lamnya 2 harokat ya di sini. Fi tadlil, do-nya tidak dipantulkan. Fi tadlil, dzalika la syahid, liyaumin azim, li-nya tidak panjang tapi liyaumin azim. Baik, masya Allah, alhamdulillah.